wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihil Qur'an. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi liqa'illahil malikid dayyan, amma ba'du. Para asatid, para ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh yang sangat saya hormati, pengurus dan takmir masjid seluruhnya yang sangat saya hormati, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, jalisin jalisat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini, di bulan suci, di bulan Ramadan ini, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengisi kegiatan keagamaan, kegiatan pengajian yang kita selenggarakan selama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan apa yang akan kita dengarkan bersama dijadikan ilmu yang manfaat barakah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Idza ata alayya yaumun la asdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah tabaraka wa ta'ala fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Apabila datang kepadaku di pagi hari, aku dapat menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur, namun di hari tersebut aku tidak bisa menambah ilmu yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, maka aku tidak akan mendapatkan keberkahan di hari itu. Kalau saja Rasulullah masih mencari keberkahan daripada majlis-majlis ilmu, yang mana ilmu bersumber daripada Nabi, kalau saja di hari esok nanti aku dapat melihat matahari terbit dari timur, namun di hari itu aku tidak dapat menambah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, maka aku tidak akan mendapatkan keberkahan dari hari itu. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita di pagi hari ini kita dapat mengkaji ilmu. Mudah-mudahan pertanda di hari ini kita akan mendapatkan keberkahan insyaallah. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap daripada manusia mempunyai penyakit sendiri-sendiri. Tidak laki-laki, tidak perempuan, si kaya dan si miskin, pejabat dan rakyat, setiap daripada manusia mempunyai penyakit hati masing-masing. Bagi seseorang yang merasa mempunyai penyakit, maka hendaknya orang yang sakit tersebut berusaha untuk menghilangkan penyakit, berusaha untuk mensehatkan badannya. Bagaimana mungkin kita yang merasa mempunyai banyak dosa, penyakit daripada hati, penyakit hasud, dengki, penyakit kesombongan, ujub, bangga diri dan lain sebagainya,
Ini adalah merupakan penyakit yang dimiliki oleh siapapun manusia kecuali orang-orang yang hatinya bersih, hatinya yang selamat daripada segala penyakit. Maka bulan Ramadan akan menjadi obat bagi orang yang merasa mempunyai penyakit tersebut. Manna lahu da'un dawu bidunubihi falyati fi Ramadan baba tabibihi. Barang siapa yang hatinya merasa mempunyai penyakit, falyati fi Ramadan baba tabibihi, maka datanglah di pintu-pintu Ramadan, karena Ramadan adalah dokter bagi orang yang mempunyai penyakit hati. Jika Ramadan tidak mampu merubah keadaan kita, jika Ramadan tidak mampu mensehatkan penyakit yang ada pada diri kita, yang pelit tetaplah pelit, yang tidak mau bersedekah tetap tidak mau bersedekah, yang tidak beribadah tetap dalam keadaan lalai dan lupa kepada Tuhannya, maka tidak ada lagi dokter yang akan mampu mengobati daripada penyakit hati kecuali Ramadan. Kalau Ramadan saja sudah tidak mampu merubah keadaan, memberikan sehat, memberikan obat, maka jangan harap manusia tersebut akan mempunyai dokter selain dokter Ramadan. Bagaimana mungkin kita tidak akan cinta kepada Ramadan kalau nafas yang hembusan, tiap nafas yang dihembuskan oleh manusia di bulan Ramadan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la khulufu famis shaimi atyabu minan rihil misik. Sungguh nyawa, hembusan nyawa yang dikeluarkan daripada anak cucu Nabi Adam yang melakukan puasa bulan Ramadan, atyabu minal misik, ini baunya lebih harum daripada bau misik. Siapa yang tidak akan cinta kepada Ramadan kecuali orang-orang yang mempunyai sifat munafik, para hadirin. Awalaysa hadzal gaulu gaulu malikikum? Bukankah perkataan ini adalah perkataan malikikum, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, di mana diam kita dicatat pahala, tidur kita dicatat ibadah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, naumus shaim ibadatun, tidurnya orang berpuasa dicatat ibadah. Kalau dibalik, ibadahnya orang puasa tidur, bukan begitu. Puasa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Kalau tidurnya saja ibadah, bagaimana dengan ibadahnya? Cara memahami hadis ngoten, nek wong turu ae diganjar, poso wong sing poso niku tilem diganjar dening Gusti Allah. Terus ya apa ibadahe? Lah diwali ibadahe wong poso turu ya turu tok, Pak. Lah tiyang poso niki disunahaken tangi wonten ing siang hari. Napa kersane saged ngrasakaken luwe. Sunnah niku. Nek tiyang niku tilem terus ndak ngrasakno kaya apa rasa luwe, ya ndak oleh ganjarane luwe. Esah-esah. Mantun subuh salat, turu sampai dhuhur tangi salat, turu sampai asar salat, turu sampai maghrib. Esah-esah. Cuma poso kucing niku jenenge. Maka orang yang berpuasa di sini kita dididik oleh bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan dididik dengan beberapa pelajaran. Maka bulan Ramadan ini dikatakan madrasah Ramadaniyah. Bulan Ramadan adalah merupakan madrasah Ramadaniyah bagi orang yang betul-betul berpuasa dan melakukan puasa dengan sebenar-benarnya. Maka niscaya Ramadan akan menjadi pelajaran yang sangat berarti. Dikatakan ibadah apapun itu yang terberat bukan mengamalkan atau melakukannya. Yang terberat adalah sabar di dalam melaksanakannya. Kita tahu ibadah haji, kalau kita lihat dengan kasat mata, ibadah haji hanya seperti itu. Wukuf di Arafah, diam.
tawaf, sa'i Muzdalifah, Safa Marwah, hanya berjalan 7 kali, mengelilingi Ka'bah, memutari Ka'bah 7 kali, tidak ada yang berat. Namun demikian ibadah apapun, haji, sholat, bahkan yang kita laksanakan setiap hari, yang paling terberat bukan sholatnya tapi sabarnya. Maka orang sabar, orang yang ibadah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk mendahulukan kesabaran. Al-Faqir pernah di sini menjelaskan tentang keutamaan sabar. Kalau tidak salah, waktu Isra wal Mi'raj. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan salat yang begitu pentingnya, Nabi dipanggil secara langsung dengan melakukan peristiwa Isra wal Mi'raj. Namun Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan perintah salat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang namanya sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu, carilah bantuan kepada Allah, bisabri, dengan kesabaran, wassalah, dan melakukan salat 5 waktu. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salat, Allah terlebih dahulu mendahulukan yang namanya sabar. Kenapa? Banyak orang salat tapi tidak sabar. Banyak orang yang berpuasa tidak sabar. Banyak orang yang melaksanakan ibadah haji tapi tidak sabar. Maka sabar di sini adalah kunci segala-galanya. Mau masuk surga, sabar. Ingin selamat dari neraka, sabar. Ingin menjadi orang yang selamat, sabar. Ingin mempunyai ilmu, sabar. Nah, kesabaran ini kata ulama dibagi menjadi 3 bagian. As-sabru thalathatu anwa'. Sabar dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, sabrun ala ta'atillah, sabar untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda sekalian kalau tidak mau sabar, Anda insya Allah tidak akan hadir ke tempat ini. Mungkin pikiran kita lebih kita enak nyenyak tidur di rumah, atau kita nganggur di rumah nonton televisi kalau kita tidak sabar. Kalau mau sabar sebentar saja, kita isi di pagi hari ini, kita mulai dengan ilmu agama agar supaya hati kita semakin terang, semakin tenang. Maka sabar yang pertama adalah melaksanakan taat. Banyak orang melaksanakan taat tapi tidak sabar. Jenengan nek semerap tiang mancing golek iwak niku nek dak sabar ndak oleh iwak, Pak. Wong mancing kudu sabar. Kayak kate oleh ucul mancing maneh, kudu sabar. Panas kepanasan, angin keanginan, yo kudu sabar. Soale kepingin atuk iwak. Di pasar yo akeh iwak, cuma legoe ati niki siji oleh mancing. Lho lek mancing iwak kepingin iwak kudu sabar. Terus yo apa lek mancing rahmati Gusti Allah ndak kati sabar. Balesane duduk nopo? Swarga niki. Syukur gelem sabar. Maka sabar di dalam melaksanakan taat kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, sabrun an maharimillah. Tidak sempurna sabar taat kepada Allah kecuali sabar yang kedua. Apa itu? Sabar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten tiyang niki taat nang Gusti Allah, oh salat 5 waktu berjamaah, ngajini semangat, Al-Qur'anin deresi, paling semangat yang ngeten niki. Cuma saya maksiate melaku terus. Mabuke melaku terus, zinoi melaku terus, naudzubillah judine melaku terus. Dudu wong sabar niki.
Ana wong gelem ninggal maksiat tapi ndak gelem taat, yo ndak sempurna sabare. Sabar taat nang Gusti Allah, sabar ninggal maksiat utawi barang sing dilarang dening Gusti Allah. Sing nomor 3, disempurnakan kesabaran tersebut, wasabrun ala aqdarillah al-mu'limah, sabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ketentuan tersebut tidak kita sukai. Mungkin ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan olehnya kita tidak menyenangi, kita tidak mengharapkan terjadi. Namun apa boleh buat, seluruh takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa kita rubah. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan kesabaran. Terjadi teh apa? Sing di awak kula mbek awak sampean iki duduk ketepaan, duduk kebetulan. Iki wis ana cape, kon kate ngene, kon kate ngono, wis ana kabeh. Kekuranganmu iki, kelebihanmu iki ana kabeh. Ndak iso dikurangi, ndak iso ditambahi. Terus ya napa? Sing sabar, ketentuane Gusti Allah yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi, mau tidak mau kita harus nerima dan kita harus sabar, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seandainya manusia mengetahui rahasia-rahasia yang terkandung di dalam takdir Allah, maka niscaya manusia kelak di akhirat akan merasa malu di hadapan Allah karena orang tersebut telah mempunyai prasangka buruk kepada Allah atas takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa oyo aku kok dikenekno mbek Gusti Allah? Apa oyo aku iki kok dikenekno mbek pangeran? Saumpama kula mbek sampeyan iki ngerti rahasia hikmah yang terkandung di dalam apa yang telah digariskan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tadi itu akan merasa malu kelak di hari kiamat ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar, dadi wong melarat ya sabar, wis ketentuane Gusti Allah. Dadi wong loro ya sabar, wis tentuan Gusti Allah. Nah, ketiga-tiganya niki sabrun ala taatillah wa sabrun anil maharimillah, sabar melakukan taat kepada Allah, sabar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan sabar atas ketentuan Allah yang tidak kita senangi. Semuanya itu terdapat di dalam puasa bulan Ramadan. Wa tajtami'u thalathatu fi shaumi. Ketiga-tiganya sabar yang telah kita jelaskan, ternyata ketiga-tiganya terdapat pada puasa. Fa inna fihi sabron ala taatillah. Sesungguhnya puasa di bulan Ramadan terdapat sabar atas perintah Allah. Nek tutup perintah Gusti Allah sama ndak kira poso. Mengkane walaupun kula mbek panjenengan niki sengko males, tetep dikuat-kuatno, dibetah-betahno krana iki perintah saking Gusti Allah. Wa sabran amma haramallah. Yang kedua, sabar atas apa yang dilarang oleh Allah, bukan diharamkan, sebetulnya halal bagi kita. Makanan-makanan kita, minuman-minuman kita, istri-istri kita. Namun di siang bulan Ramadan kita dilarang oleh Allah menyentuh istri kita, yang di dalam arti berhubungan, memakan makanan kita, meminum minuman kita, kita tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena kita sabar atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini letak Ramadan sebagai madrasah. Sabar atas apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati para hadirin, bapak-bapak khususnya, selama di bulan Ramadan di siang hari niki nek kula delok cara setrum sampean setrumi yo ndak pati padet, ndak pati gedhe, voltase ini rada menurun. Nek si enom, walaupun istri kita sendiri, kita tidak boleh bermain gurau atau dolinan ambek bojo, tidak oleh. Hukumnya makruh. Mbo mites-mites opo dah. Mbo nyekel-nyekel opo dah. Walaupun istri kita sendiri, tapi di siang hari hukumnya makruh. Kalau dikhawatirkan nafsunya tinggi, voltasenya setrumnya gede, anyar-anyaran, iki kudu
Wis kudu nyerang apa wisan kudu nyandai. Lek dulinan tok niki lek dikhawatiraken iso haram hukume. Tapi nek kaya ukuran sampean nyeten niki ya ndak khawatir, aman niki. Soale umure wis nang ndukur 50 kabeh niki wisan nggih. Iki si ono perjuangan hidup iki. Kepingin hidup kudu perjuangan sian. Dadi makruh hukume. Walaupun sekedar dolanan ambek sing istri. Tapi di siang bulan Ramadan karena niki dilarang mbek Gusti Allah. Menggauli istri, ngumpuli istri niki haram di siang bulan Ramadan sekalipun istri sampean. Maka di sini tempat kita meninggalkan apa yang dilarang, sekalipun makanan kita, minuman kita, istri kita, kita sabar. Wis gawe buka ae engko. Ndak usah buka sego lek iso. Lu temenan niki. Wong hebat-hebat niku ngoten, Sayyidina Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Beliau niki sering kali maaf nun sewu, ndak jorok. Krana syahwate niku pancen dukur, voltase ini ukurannya tinggi. Beliau niki nek buka ndak tahu buka sego. Buka mbek sing wedok, Pak. Yo aja ditiru gini, tok tapi krana wis ibadahe wis mapan, ndak ana hiburan kecuali ambek bojone. Nek kulo sampean kan sik duwe TV, yo ana HP, ana iku ana iki. Lek wong sing saleh ndak ana maning kecuali nggih barang sing dihalalno mbek Gusti Allah. Yang ketiga, sabar atas ketentuan yang tidak kita senangi. Napa niku? Lapar. Sopo kepingin luwe? Siapa yang menginginkan perut kita lapar? Siapa yang menginginkan merasakan haus dahaga? Siapa yang menginginkan tubuh kita lemas? Tidak ada satupun manusia yang menginginkan daripada tubuh kita lemas, perut kita lapar, haus dahaga yang kita rasakan. Karena semua ketentuan Allah kita lakukan. Semua ketiga-tiganya sabar niki. Sabar atas ketaatan, sabar atas meninggalkan larangan, dan sabar atas ketentuan Allah yang tidak kita senangi berupa lapar. Niki kabeh ono di Ramadan. Maka barang siapa yang berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa, maka dia keluar dari bulan Ramadan, dosanya akan diampuni. Masuk bulan Syawal, syala yashilu, Syawal maknanya naik, maka ibadahnya akan semakin naik, taatnya semakin naik, sabarnya semakin naik. Kenapa? Karena telah terlatih oleh madrasah Ramadaniyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan yang kita hadapi sekarang, yang kita lakukan di dalamnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijadikan Ramadan yang penuh berkah insyaallah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini tidak dijadikan Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita masih dipertemukan dengan Ramadan demi Ramadan, tahun demi tahun dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kajian kita yang perlu kita garis bawahi, Ramadan adalah tempat dokter bagi kita. Siapapun daripada kita, tidak ada yang tidak mempunyai penyakit. Masing-masing daripada kita mempunyai penyakit hati. Tentunya orang yang merasa mempunyai penyakit badannya, dia akan bersegera ke dokter untuk memeriksakan penyakitnya. Saat ini kita berada di pintu dokter tersebut, yakni dokter Ramadan. Barang siapa yang merasa dirinya sombong, merasa dirinya bangga, merasa dirinya dengan penyakit-penyakit hati yang penuh penyakit ini, maka Ramadan baginya adalah dokter. Namun demikian, jika Ramadan tidak mampu merubah keadaan kita, Ramadan tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tidak merubah keadaan kita yang lalai, yang lupa, tidak mengingatkan kita kepada Allah, jangan harap bulan-bulan selainnya akan menjadikan kita menjadikan orang yang dekat kepada Allah. Tidak mungkin. Jika bulan Ramadan, dokter Ramadan ini sudah tidak mengampuni dosa-dosa kita, maka jangan harap dokter-dokter yang lain akan mampu menyembuhkan penyakit kita. Karena Ramadan adalah spesialis dokter bagi penyakit hati. Man lam yufar fi syahri Ramadan, lam yufar fi syahril akhar. Orang yang tidak diampuni di bulan Ramadan,
maka orang tadi itu akan sulit diampuni di luar bulan Ramadan. Ya bakhtana, sungguh beruntung kita telah menghargai bulan Ramadan, diisi dengan berbagai macam ketaatan, berpuasa, tadarus, tarawih. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wailana, duh celaka kita bagi mereka yang telah lalai di bulan Ramadan, tidak menghargai kepada bulan Ramadan, tidak beribadah, tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka orang tersebut karena tidak bisa meraih ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari saya, mudah-mudahan nasihat ini mendapatkan, orang yang mendengarkan dari nasihat ini mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang diceritakan memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafa'ah ya Rasulullah, syafa'atak ya Rasulullah, beri aku pertolongan ya Rasulullah, beri aku pertolongan ya Rasulullah, syafaatmu ya Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengangkat kedua tangannya untuk memohonkan seorang tersebut untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, orang ini telah memusuhi Ramadan. Orang ini telah tidak menghargai bulan Ramadan. Maka ketika Nabi SAW mendengarkan keterangan semacam ini, maka Nabi mengatakan, Ana bari'un mimman khasamahu Ramadan. Aku berlepas diri, aku tidak akan memberikan apapun kepada orang yang telah bermusuhan dengan Ramadan. Artinya, seseorang tidak akan pernah selamat jika orang tersebut bermusuhan dengan Ramadan. Hati-hati. Biarkan mereka, tapi kita jangan merasa bersih hati, kita jangan merasa lebih baik daripada mereka. Namun ini nasihat untuk kita sendiri, khususnya dan kepada orang-orang yang mendengarkan nasihat ini. Jika Anda ingin bertaubat, sekarang waktunya. Jika Anda ingin kembali kepada Allah selama ini yang Anda banyak lupa, sekarang waktunya Ramadan. Anda jangan menyia-nyiakan bulan Ramadan, karena dengan Anda bermusuhan dengan Ramadan, berarti Anda telah membuka pintu neraka lebar-lebar dan menutup pintu surga dengan rapat. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan tersebut. Bagaimana dengan orang yang tidak menghargai bulan Ramadan? Dia tidak menghargai, tidak beribadah di bulan Ramadan, justru dia tadi itu menginjak-injak kehormatan bulan Ramadan. Naudzubillah. Mudah-mudahan yang sedikit dijadikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Ramadan menjadikan dokter bagi kita. Mudah-mudahan Ramadan dijadikan madrasah bagi kita, sehingga keluar daripada bulan Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana ila ahsani hal, wa najjina wa ahlina min ahli dhalal wa fi'l juhali azizu ya karimu ya muta'al. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana